Mamis, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nenggolan. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang sedang viral tentang penyimpanan sel telur untuk nantinya akan digunakan. Ingin tahu lebih lanjut? Simak penjelasannya berikut ini. Jadi Mamis, perempuan itu pada saat masih di dalam kandungan seorang ibu atau ibunya memiliki jumlah sel telur yang bisa mencapai 6 jutaan. Nah, pada saat perempuan tersebut dilahirkan, maka yang tersisa hanya sekitar 1-2 juta saja. Pada saat perempuan mencapai usia pubertas, ya tentu kita tahu apa yang dimaksud dengan pubertas. Sel telur seorang perempuan akan hanya tinggal sekitar 300 sampai 400 ribu. Bayangkan, menjelang masa pubertas tersebut, menurut datanya, setiap bulan perempuan akan membuang sekitar 10.000 sel telurnya. Banyak sekali, sehingga pada saat perempuan tersebut mencapai usia pubertas, yang tersisa hanya tinggal 300 sampai 400 ribu saja. Nah, setiap perempuan itu mens, maka 1.000 sel telur yang imatur setiap bulannya akan terbuang. Itu mengapa perempuan ada mencapai siklus yang dinamakan menopause, di mana sel telurnya sudah sangat-sangat sedikit dan sudah hampir tidak berfungsi lagi. Bahkan disebutkan bahwa sama sekali total berhenti berfungsi. Jadi itu jawaban kenapa perempuan bisa mencapai usia menopause. Nah, begitu seorang perempuan masuk di usia kepala 3, ya, kita menyebutkan beberapa perhimpunan obstetri dan ginekologi itu mendefinisikan advanced maternal age atau usia seorang perempuan yang disebut dengan lanjut atau banyak disebut dengan istilah high risk, itu adalah usia 35 tahun ke atas. Jadi begitu perempuan mencapai usia advance, ya, atau usia high risk tadi di atas 35 tahun, ada suatu data yang menyebutkan bahwa jika perempuan tersebut sudah mencapai usia 37 tahun, maka sel telur yang tersisa hanya sekitar 25.000. Nah, kemerosotan akan terjadi lagi begitu si perempuan memasuki usia 40 tahun. Disebutkan bahwa sisa sel telur yang dia miliki itu hanya sekitar 2,5 sampai 3% dari jumlah sel telur yang ada pada saat perempuan tersebut pubertas. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana sel telur perempuan itu mengalami kemerosotan dalam hal jumlah. Tentu saja hal ini diikuti dengan kualitas sel telur tersebut. Itu makanya kenapa ibu hamil di atas 35 tahun, apalagi bila dia hamil di usia kepala 4 ke atas, ya tentu saja resiko terjadi kelainan kromosom atau kecacatan janin itu sangat tinggi. Di usia 35 tahun aja angkanya bisa jadi 1:300 untuk risiko Down syndrome misalnya. Saya hanya menyebutkan satu dari sekian banyak masalah kromosom yang bisa terjadi karena masalah kualitas dari oosit atau sel telur tersebut. Kalau perempuan tersebut hamil di usia 40-an ke atas, ya, disebutkan angka Down syndrome ini kemungkinan terjadinya akan makin tinggi. Datanya sekitar 1:80-an. Jadi 80 perempuan hamil usia 40 tahun ke atas, ada aja satu pasien yang akan mengalami kecacatan janin atau yang kita sebut dengan tadi Down syndrome. Jadi disebutkan bahwa usia yang optimal untuk mencapai suatu fertility rate atau angka kesuksesan untuk hamil itu adalah di usia mid-20s atau 20 tahun menengah. Jadi usia 20 tahun menengah itu ya 25 tahun ke atas sampai di 30-an awal atau early 30s ya. 25
sampai 30% angka kemungkinan terjadi kehamilan di dalam setiap siklusnya. Jadi bukan 100% ya Mamis. Jadi memang persepsi ini suka disalahartikan bahwa kemungkinan hamil bisa sampai 100% gitu. Padahal menurut data yang usia 25 tahun saja sampai yang early 30s, angka kemungkinan hamil di tiap bulan ya, di tiap bulan itu saya ulang lagi 25 sampai 30% saja. Nah, bagaimana dengan masuk high atau advance maternal age yang 35 tahun ke atas tadi? Tentu saja angka ini akan semakin turun ya. Bahkan disebutkan usia 40 tahun seorang perempuan tersebut hanya memiliki kemungkinan keberhasilan hamil itu 5% saja dari setiap siklus haidnya. Gitu. Jadi angka ini akan semakin menurun. Nah, ini yang menjadi jawaban kenapa sekarang ya trennya ini sudah sangat luar biasa. Sudah mulai banyak perempuan-perempuan yang semakin mawas diri ya. Kekhawatiran akan late marriage gitu ya. Jadi karena ingin mengejar karir, trennya kan sekarang gitu ya, wanita karir, sehingga menikah nanti di usia yang cukup lama. Kalau kita melihat dari literatur, ya, kita bisa cari bahwa sebenarnya proses mulainya ditemukan bagaimana cara menyimpan sel telur itu untuk kemudian hari nanti digunakan, sudah ada sebenarnya datanya dari tahun 1986, Mamis. Jadi memang kita sebenarnya sudah agak terlambat. Hanya saja memang trennya sekarang semakin meningkat, semakin naik. Karena memang kalau kita lihat dari eranya, ya di masa sekarang ini semakin banyak perempuan yang memutuskan untuk menikah atau memiliki anak di usia yang lanjut. Ya, tidak jarang kita temukan bahwa perempuan sekarang trennya menikah di atas usia 30 tahun. Sementara dari background ilmu yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya, usia yang semakin tinggi menyebabkan jumlah sel telur kita yang juga semakin sedikit dengan kualitas yang tentu semakin menurun. Ya, tadi saya sudah singgung di depan bahwa high atau late maternal age itu adalah usia 35 tahun ke atas dan akan semakin merosot pada usia 40 tahun. Sehingga ya sebenarnya untuk kita menyimpan sel telur kita ya untuk digunakan nanti itu idealnya kalau bisa justru sebelum kita mencapai usia advance maternal tadi, yaitu di usia 35 tahun. Karena sel telur kita kualitasnya akan jauh lebih baik, akan jauh lebih optimal. Nah, ada beberapa kasus yang contoh nih ya, saya kasih contoh kasus. Ada seorang pasien yang mungkin harus menjalani proses kemoterapi karena masalah kansernya, ya, radiasi yang bisa merusak indung telurnya, ya. Maka apa yang dia lakukan? Ya, dia akan menyimpan sel telurnya untuk nanti kemudian bisa dipakai. Sehingga pasien tersebut tetap memiliki kesempatan untuk nanti mempunyai anak, untuk nanti bisa hamil. Nah, mungkin ada yang bertanya dari Mamis, bagaimana sih prosesnya untuk bisa mengambil si sel telur, ya? Kemudian bagaimana proses penyimpanannya, kemudian nanti bagaimana cara pemakaiannya, gitu ya. Nah, untuk proses pengambilannya sendiri tentu saja nanti dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang kompeten, ya, yang memang bergerak di bidang fertility. Nah, mereka nanti akan mempersiapkan sel-sel telur kita yang kemudian istilahnya dipanen gitu ya, dipanen atau diambil nanti, kemudian disimpan, dibekukan. Jadi namanya cryopreservation. Jadi dengan suhu yang sangat tinggi, si sel telur ini nanti akan dibekukan, ya. Dengan dibekukan awet tuh, jadi bisa sampai bertahun-tahun, ya, bisa sampai 10 tahun. Datanya banyak ya. Dan angka keberhasilan kehamilannya juga dikatakan
cukup bagus gitu. Jadi mamis nggak perlu khawatir. Terus nanti itu emang sudah pasti gitu ya, bahwa tidak akan ada kelainan genetik kromosom yang terkandung di sel telurnya. Nah, ini ada lagi pemeriksaan khusus genotyping. Ya, jadi memang ada pemeriksaan genetik sendiri nanti. Jadi nggak perlu khawatir. Teknologi sekarang sudah semakin canggih, ya. Hanya saja dengan sistem pembekuan sel telur seperti ini, tentu saja kehamilan spontan itu sudah tidak mungkin atau tidak bisa lagi, mamis. Jadi sistem atau teknik kehamilan yang tidak akan dilakukan setelah proses pembekuan sel telur ini hanya dengan cara IVF atau bayi tabung. Nanti sel telur yang sudah diambil, ya, kemudian disimpan dan dibekukan ini tentu akan melalui beberapa proses, dan proses penyimpanannya sendiri ya di tempat khusus yang dengan suhu atau kedinginan yang sudah ditentukan. Ini tentu saja membutuhkan biaya, ya, biaya maintenance. Biasanya mereka akan melakukan pembiayaan untuk setiap tahunnya, pemeliharaan setiap tahunnya. Jadi sampai nanti mamis sudah memutuskan dengan pasangan untuk siap hamil, melakukan proses bayi tabung, ya, sel telur yang tadi dibekukan kemudian dilakukan pembuahan dengan menggunakan sperma, ya, setelah menjadi blastosit, ya, embrio kecil gitu ya, untuk nanti ditanam ke dalam rahim mamis. Menyinggung masalah sel telur yang semakin menurun jumlahnya dan kemudian kualitasnya juga semakin menurun seiring bertambahnya usia seorang perempuan. Pertanyaan berikutnya yang paling sering disampaikan oleh orang perempuan adalah bagaimana jika yang bermasalah juga adalah rahim saya. Ya, jadi ada beberapa perempuan yang mengalami masalah pada rahimnya yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat mengandung. Ya, sel telur baik, hanya saja rahimnya bermasalah. Misalnya contoh, ada beberapa kasus perempuan yang memang mau tidak mau rahimnya harus diangkat, gitu ya. Atau ada beberapa kendala seperti contohnya adenomius pada rahim yang menyebabkan rahim sulit untuk menampung atau mempertahankan kehamilan. Di luar negeri kita kenal dengan istilah surrogate mother. Jadi surrogate mother ini adalah ibu, ya, atau seorang perempuan yang kita pinjam rahimnya untuk kita tanamkan si janin yang sudah dibuahi tadi di luar, ya. Jadi ini sama prosesnya dengan bayi tabung, hanya saja tidak ditanam di dalam rahim ibunya sendiri, tapi menggunakan atau meminjam rahim perempuan lain. Nah, di luar negeri sudah banyak dilakukan. Hanya saja di Indonesia karena masalah etik dan sebagainya, hal ini masih belum diperbolehkan. Ada berita yang cukup menghebohkan, ya, tentang seorang perempuan yang memutuskan untuk memiliki anak banyak. Targetnya atau cita-citanya mencapai 100-an anak gitu ya. Dalam waktu yang bersamaan, ya, dari beritanya disebutkan mulai dari Maret tahun 2020 sampai di pertengahan 2021, ya. Perempuan ini menggunakan jasa begitu banyak perempuan untuk mengandung benih yang sudah jadi tadi ke dalam rahim perempuan-perempuan tersebut. Jadi dari rentang waktu 1 tahun ya kurang lebih, perempuan tersebut bisa memiliki 22 anak dengan usia yang hampir mirip gitu ya. Nah ini kan beritanya heboh, kok bisa seorang perempuan memiliki anak di usia 24 tahun sebanyak 22 anak. Tentu kita berpikir ya, kalau 1 tahun satu aja nggak mungkin langsung dapat 22 anak di usia yang baru 24 tahun. Nah ternyata
mereka menggunakan atau pasangan ini menggunakan jasa perempuan-perempuan lain untuk mengandung anak mereka. Anak-anak yang sudah dibuahi sebelumnya atau dipersiapkan sebelumnya pada saat proses bayi tabung. Ya, tanpa menggunakan rahim mamanya sendiri. Jadi mereka menggunakan atau menyewa jasa ya, rahim perempuan lain. Nah, dari segi etika mungkin kita perlu membahas lebih lanjut ya. Apakah memang perempuan tersebut memiliki masalah sehingga dia menggunakan begitu banyak jasa perempuan lain untuk mengandung anaknya? Tentu data ini tidak kita ketahui. Hanya saja di Indonesia sendiri dari sisi etika dan sebagainya, hal ini masih belum diperbolehkan. Gitu. Mungkin suatu saat nanti kita tidak tahu ya, untuk mereka-mereka yang memang mempunyai indikasi khusus di mana rahimnya tidak bisa mengandung atau mempertahankan kehamilannya, mungkin bisa dipikirkan untuk kita boleh ya menerima bantuan dari perempuan lain. Tapi untuk saat ini saya tegaskan sekali lagi, di Indonesia belum diizinkan praktek surrogate mother. Gitu ya Mamis. Semoga info ini bisa mencerahkan. Salam sehat Mamis. Sampai ketemu lagi. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.